Ya, kalau kita bicara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN itu kan organisasi berbasis anggota. Saat ini ada 1.600 lebih anggota AMAN yang tersebar di seluruh Nusantara. Dan sebagian besar mereka hidup di wilayah-wilayah berhutan, ya, dan budaya mereka sangat dekat dengan hutan. Karena itu strategi AMAN untuk memperkuat keberadaan mereka dan praktek-praktek tradisional yang mereka lakukan secara turun-temurun itu ada dua hal. Pertama, pendekatan advokasi. Pendekatan advokasi ini adalah memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap tata kelola mereka terhadap hutan, baik tata kuasanya maupun tata produksi yang sudah berjalan ratusan tahun, yang sudah terbukti memang lestari dan merupakan bagian dari low carbon economy, low carbon lifestyle. Jadi itu satu. Yang kedua, sebagian dari masyarakat adat itu kan sudah mengalami degradasi cukup lama terhadap sistem adat dalam menjaga hutan dan ekosistem keseluruhan. Karena sejak awal tahun 70-an sebenarnya wilayah-wilayah adat sudah dimasuki oleh HPH, logging, operasi logging, dimasuki oleh banyak sekali sumber pengerusakan, sehingga harus ada upaya untuk memperkuat mereka di lapangan. Ya, salah satu yang paling banyak kami lakukan itu adalah memperkuat mereka melalui proses-proses partisipatif untuk memetakan wilayah adat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memperkuat kelembagaan adat mereka sehingga nanti ketika ada proyek-proyek RED, ya, mereka mampu menegosiasikan hak-haknya dengan pihak luar, ya, dan representasi itu legitimate secara sosial dan juga legitimate secara hukum. Jadi itu yang kami sedang siapkan. Kerangka hukum yang kita anggap tepat untuk memperkuat masyarakat adat itu sebenarnya kita minta sekarang ada undang-undang khusus untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Dan itu AMAN dengan National Parlemen dengan DPR RI sedang mengerjakan itu. Saat ini AMAN sedang buat draftnya dan mudah-mudahan awal tahun depan kita serahkan rancangannya untuk dibahas di DPR RI. Kemudian yang kedua, kita juga sekarang ini mendorong percepatan revisi Undang-Undang 41 tentang kehutanan. Karena kita anggap dengan lemahnya posisi hak-hak adat terhadap hutan seperti di dalam undang-undang kehutanan yang sekarang, maka itu juga tidak memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat adat menjalankan tradisinya. Yang kita tahu kalau tradisi itu dijalankan sebenarnya REDD itu sudah ada di komunitas-komunitas. Jadi buat masyarakat adat sebenarnya REDD itu bukan hal baru gitu. Mungkin topik emisi karbonnya yang baru, tapi reduce deforestation and forest degradations itulah kehidupan mereka sehari-hari, sehingga itu yang harus diproteksi. Sebenarnya perbedaan antara masyarakat adat yang anggota AMAN dengan yang bukan anggota AMAN sebenarnya itu hanya pada dua hal saja. Satu itu pembelaan, jadi kalau mereka punya kasus-kasus pelanggaran hak adat, AMAN wajib untuk memberikan advokasi hukum, ya, bantuan hukum. Yang kedua, pelayanan dasar, ya. Jadi kalau mereka mengalami bencana atau mengalami gagal panen, maka AMAN harus mengambil tindakan untuk membantu mereka. Sedangkan salah satu fungsi AMAN yang terpenting adalah membangun sistem perlindungan hukum. Jadi karena itu apa yang diperjuangkan AMAN sebenarnya dia akan berdampak juga terhadap masyarakat adat yang di luar AMAN. Ya, jadi soal anggota tidak anggota itu lebih pada layanan organisasi karena mereka membayar iuran wajib, ya, mereka membayar sumbangan secara berkala sehingga layanan terhadap anggota menjadi harus lebih baik dibanding yang bukan anggota, gitu saja. Tapi tujuan akhir dari advokasi yang kami lakukan adalah untuk masyarakat adat baik anggota maupun bukan anggota AMAN.